Aku kehilangan segalanya. Tepat saat aku merasa hidupku paling berhasil. Malam itu, aku duduk sendirian sambil menahan tangis. Tidak ada yang peduli, tidak ada yang datang. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa hidupku benar-benar hancur. Dulu, aku bukan orang seperti ini. Aku pernah merasa dunia ada di tanganku. Aku pikir uang bisa menyelesaikan semua masalah. Dan aku terlalu sibuk mengejar dunia sampai lupa siapa yang memberiku hidup. Aku bekerja dari pagi sampai larut malam. Tubuhku lelah, tapi hatiku jauh lebih kosong. Azan sering terdengar, tapi aku hanya berkata nanti. Dan kata nanti itu perlahan menghancurkan hidupku. Aku mulai jarang pulang. Ayah dan ibuku hanya bisa melihatku lewat foto profil. Setiap mereka menasihati, aku justru marah. Aku merasa mereka tidak mengerti kerasnya hidup. Aku mulai berubah menjadi orang yang tidak aku kenal. Aku mudah marah, mudah iri, dan mudah menyalahkan keadaan. Hatiku keras, dan aku merasa semua orang adalah sainganku. Lalu masalah itu datang perlahan. Usahaku mulai sepi, tagihan menumpuk, dan aku mulai takut melihat pesan masuk di ponselku. Orang-orang yang dulu memujiku mulai menjauh. Mereka berhenti menelepon, berhenti bertanya kabar, dan aku baru sadar, manusia datang saat kita punya sesuatu. Aku mencoba bertahan. Aku meminjam uang ke sana-sini, berharap semuanya akan membaik, tapi justru hutang itu menyeretku semakin dalam. Malam-malamku berubah menjadi penuh kecemasan. Aku sulit tidur, dadaku terasa sesak, dan pikiranku dipenuhi ketakutan tentang masa depan. Aku mulai mempertanyakan hidupku sendiri. Kenapa semua ini terjadi? Padahal aku sudah bekerja sangat keras. Tapi semakin aku mengejar dunia, semakin kosong hatiku. Suatu hari, aku kehilangan pekerjaan terakhirku. Bosku hanya berkata singkat, "Maaf, kami tidak bisa mempertahankanmu." Dan saat itu, dunia seperti runtuh di depanku. Aku berjalan pulang tanpa tujuan. Langkahku terasa berat. Langit sore terlihat begitu gelap. Seolah hidupku ikut kehilangan cahaya. Sesampainya di rumah, aku hanya diam. Ibuku mencoba bertanya, tapi aku malah membentaknya. Dan setelah itu, aku menyesal sepanjang malam. Malam itu, aku menangis diam-diam. Aku merasa menjadi anak yang gagal. Aku gagal membahagiakan orang tuaku, dan aku gagal menjadi diriku sendiri. Aku mencoba mencari bantuan, tapi semua terasa tertutup. Orang-orang mulai memandangku rendah, seolah aku hanyalah beban. Hari demi hari, aku semakin tenggelam. Aku mulai menjauh dari semua orang. Aku malas bicara, dan aku kehilangan alasan untuk bangun pagi. Yang paling menyakitkan, aku merasa Allah sudah tidak peduli padaku. Doaku terasa kosong, dan hatiku terasa sangat jauh darinya. Aku iri melihat orang lain bahagia. Aku iri melihat mereka tertawa. Sementara hidupku terasa gelap, dan aku tidak tahu harus berjalan kemana. Hingga suatu malam, aku duduk sendirian di depan rumah. Tanpa sadar, air mataku jatuh lagi. Dan untuk pertama kalinya, aku mengaku kalah. Aku berkata pelan sambil menangis, "Ya Allah, kalau Engkau masih mendengarkanku, tolong aku. Aku sudah lelah. Aku benar-benar lelah." Malam itu terasa berbeda. Angin berhembus sangat pelan. Dan hatiku yang kacau perlahan mulai tenang. Meski masalahku belum selesai. Keesokan paginya, aku bertemu seorang pria tua. Rambutnya putih, wajahnya tenang,
dan senyumnya membuat hatiku terasa aneh. Pria tua itu menatapku lama, lalu berkata pelan, "Kamu terlihat sangat lelah. Bukan tubuhmu, tapi hatimu." Dan kalimat itu langsung membuatku terdiam. Aku mencoba tersenyum, tapi air mataku malah jatuh. Sudah lama tidak ada yang benar-benar memahami perasaanku, dan aku tidak kuat lagi menyembunyikannya. Pria tua itu duduk di sampingku, tanpa menghakimi, tanpa menyalahkan. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa didengar. Pria tua itu menatap langit pagi yang mulai terang. Lalu ia berkata, dengan suara lembut, "Kadang Allah menghancurkan hidupmu, agar kamu berhenti bergantung pada dunia." Dan kalimat itu menghantam dadaku begitu dalam. Aku menunduk diam. Untuk pertama kalinya, aku mulai memikirkan hidupku sendiri. Mungkin selama ini, aku memang terlalu jauh dari Allah. Dan mungkin, semua kehancuran ini bukan kebetulan. Pria tua itu kembali berkata pelan, "Kamu terlalu sibuk mencari perhatian manusia, sampai lupa mencari ridho Allah." Dan hatiku terasa seperti ditampar berkali-kali. Aku mulai mengingat semuanya. Tentang sholat yang sering aku tinggalkan. Tentang doa yang hanya datang saat aku butuh. Dan tentang kesombongan yang dulu aku pelihara. Matahari semakin tinggi, tapi hatiku justru terasa semakin kecil. Aku sadar, selama ini aku hidup tanpa arah. Seolah dunia adalah tujuan utamaku. Pria tua itu tersenyum lembut. Lalu ia bertanya, "Kapan terakhir kali kamu benar-benar berbicara dengan Allah?" Dan aku tidak mampu menjawab. Tenggorokanku terasa sesak. Aku mencoba mengingat. Tapi bahkan aku lupa kapan terakhir kali sholat dengan hati yang tenang. Dan saat itu, aku membenci diriku sendiri. Pria tua itu tidak banyak bicara lagi. Ia hanya memberiku sebotol air, lalu berkata sambil tersenyum, "Allah tidak pernah meninggalkanmu. Kamulah yang menjauh." Kalimat itu membuat air mataku jatuh lagi. Aku selama ini menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, padahal hatiku sendiri yang perlahan mati. Malam harinya, aku masuk ke masjid kecil di ujung desa. Masjid yang dulu sering aku lewati begitu saja. Keadaannya sepi, tapi malam itu, tempat itu terasa sangat menenangkan. Aku duduk sendirian di pojok masjid, mendengar suara kipas tua berputar pelan. Dan tiba-tiba, dadaku terasa sesak. Seolah semua rasa sakit itu keluar bersamaan. Aku menangis sangat lama malam itu. Bukan karena uang, bukan karena pekerjaan, tapi karena aku sadar, aku sudah terlalu jauh dari Allah. Untuk pertama kalinya, aku berbicara jujur kepada Allah, tanpa gengsi, tanpa pura-pura kuat, dan tanpa menyalahkan siapapun. Ya Allah, aku lelah mengejar dunia. Aku lelah berpura-pura kuat. Kalau Engkau masih menerima hamba seperti aku, tolong jangan biarkan aku jauh lagi darimu. Malam itu tidak membuat masalahku langsung hilang. Hutangku masih ada, hidupku masih berantakan. Tapi entah kenapa, hatiku mulai terasa lebih ringan. Esok paginya, aku bangun lebih awal. Sudah lama aku tidak melihat matahari terbit. Udara pagi terasa berbeda, dan untuk pertama kalinya, aku ingin memperbaiki hidupku. Aku mulai membantu ibuku di rumah, mulai berbicara lebih lembut, mulai mendengarkan. Hal kecil yang dulu selalu aku abaikan. Ibuku terlihat terkejut, tapi matanya perlahan berkaca-kaca. Mungkin karena sudah lama, ia tidak melihatku setenang itu.
Aku juga mulai kembali ke masjid. Awalnya terasa canggung. Aku malu dengan diriku sendiri, tapi aku terus datang. Beberapa orang masih memandangku sinis. Mungkin mereka mengingat masa laluku. Tapi kali ini aku tidak terlalu peduli, karena aku mulai tahu untuk siapa aku berubah. Pria tua itu kembali menemuiku. Lalu ia berkata sambil tersenyum, "Jangan mencari ketenangan di dunia, karena hati manusia hanya tenang saat dekat dengan Allah." Aku mulai mengenal satu nama Allah yang perlahan mengubah cara pandangku terhadap hidup. Ar-Rahman, yang kasih sayangnya tetap ada bahkan saat aku jauh darinya. Selama ini, aku pikir Allah membenciku. Padahal mungkin semua kehancuran itu adalah cara Allah memanggilku pulang karena aku terlalu jauh tersesat. Aku belum menjadi manusia yang sempurna. Masalah hidupku juga belum selesai. Tapi sekarang, aku tidak lagi merasa sendirian. Karena untuk pertama kalinya, aku kembali menemukan Allah. Hari-hariku mulai berubah perlahan. Bukan hidupku yang langsung membaik, tapi cara aku memandang hidup. Dan itu jauh lebih menenangkan. Aku mulai membiasakan sholat tepat waktu, meskipun kadang rasa malas masih datang. Tapi kali ini, aku memilih melawan diriku sendiri, karena aku tidak ingin kembali kehilangan arah. Setiap selesai sholat, aku duduk lebih lama, berbicara kepada Allah tentang rasa takutku. Dan anehnya, hatiku terasa lebih ringan. Aku mulai sadar, selama ini, aku terlalu keras mengejar rizki, sampai lupa bahwa Allah adalah Ar-Razzaq, satu-satunya pemberi rizki yang sebenarnya. Dulu aku percaya, semakin banyak uang, semakin tenang hidupku. Ternyata aku salah, karena hati yang jauh dari Allah tidak akan pernah benar-benar tenang. Aku mulai bekerja lagi, pekerjaan kecil, penghasilannya juga tidak besar. Tapi kali ini, aku merasa jauh lebih cukup. Dulu aku malu melakukan pekerjaan sederhana, aku takut diremehkan. Tapi setelah jatuh sehancur itu, aku sadar, gengsi hanya membuat hidup semakin berat. Pria tua itu kembali menemuiku. Kali ini ia membawa senyum yang lebih hangat. Lalu ia berkata pelan, "Allah tidak melihat seberapa tinggi duniamu, tapi seberapa dekat hatimu kepadanya." Kalimat itu terus terngiang di kepalaku, dan perlahan aku berhenti membandingkan hidupku dengan orang lain. Aku berhenti iri, karena setiap manusia punya ujian yang berbeda. Aku mulai lebih sering pulang ke rumah, menghabiskan waktu bersama orang tuaku, mendengar cerita sederhana mereka, dan ternyata kebahagiaan itu sesederhana itu. Ibuku pernah berkata sambil tersenyum, "Rumah ini terasa hidup lagi sejak kamu berubah." Dan saat mendengarnya, aku hampir menangis. Aku sadar, selama ini aku terlalu sibuk mengejar dunia, sampai lupa membahagiakan orang yang benar-benar mencintaiku. Dan penyesalan itu terasa sangat dalam. Hutangku memang belum lunas semuanya. Hidupku juga belum sepenuhnya stabil. Tapi sekarang, aku tidak lagi panik. Karena aku mulai belajar tawakal. Dulu aku selalu takut tentang masa depan. Tapi sekarang, aku percaya. Allah tidak pernah salah mengatur hidup hambanya. Suatu malam, aku kembali duduk di depan rumah. Tempat yang dulu menjadi saksi kehancuranku. Tapi malam itu berbeda. Karena kali ini, aku duduk dengan hati yang jauh lebih tenang. Aku menatap langit malam, dan tanpa sadar aku tersenyum kecil. Dulu aku pikir kehilangan dunia adalah akhir segalanya. Ternyata, itu awal aku kembali kepada Allah. Aku akhirnya memahami sesuatu. Kadang Allah menghancurkan rencana kita. Karena Allah tahu ada jalan yang lebih baik untuk menyelamatkan hati kita. Kalau dulu aku ditanya tentang arti sukses, mungkin jawabanku adalah uang, jabatan, dan pengakuan. Tapi sekarang, sukses bagiku adalah hati yang dekat dengan Allah. Karena ternyata, dunia bisa pergi kapan saja. Manusia bisa meninggalkan kita kapan saja. Tapi Allah tidak pernah meninggalkan hamba yang kembali kepadanya.
Kalau hari ini hidupmu sedang hancur, kalau hatimu sedang lelah, mungkin Allah sedang memanggilmu pulang. Seperti Allah pernah memanggilku. Jangan malu untuk menangis di hadapan Allah. Jangan takut untuk kembali. Karena sebesar apapun dosamu, rahmat Allah jauh lebih besar. Dan mungkin titik terendah hidupmu bukan akhir perjalananmu, tapi awal Allah memperbaiki hidupmu. Aku adalah bukti bahwa manusia yang paling hancur sekalipun masih bisa kembali, asal mau mengetuk pintu Allah. Sekarang, aku tidak lagi meminta hidup tanpa ujian. Aku hanya meminta agar Allah tidak membiarkan hatiku jauh lagi, karena itu jauh lebih menakutkan. Dan jika kamu masih menonton sampai detik ini, mungkin Allah juga sedang mengetuk hatimu perlahan. Jangan tunggu sampai hidupmu benar-benar hancur untuk kembali mengingat Allah. Coba tulis di komentar, bagian hidup mana yang paling membuatmu jauh dari Allah? Atau doa apa yang sedang paling kamu perjuangkan? Siapa tahu ada hati lain yang ikut mengaminkan. Dan jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa subscribe agar kita bisa belajar kembali bersama untuk pulang kepada Allah.